Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, dalam menangani pandemi COVID-19 dengan melakukan pengambilan langkah kebijakan, tentunya tiap negara sangatlah membutuhkan kebenaran data guna ketepatan dalam strategi melawan pandemi. Namun, lagi dan lagi persoalan terkait kesalahan data jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terulang kembali. Mengapa bisa terjadi? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Kacau Balau Data COVID-19 RI. Nah, di sini kacau balau data atau lebih tepatnya kacau galau kali ya. Kenapa galau? Karena bisa kita lihat di sini pemerintah sepertinya sedang galau begitu dengan persoalan kesalahan data yang mungkin seringkali terulang. Bahkan permasalahan data ini juga makin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan kesalahan data dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Seperti halnya bisa kita lihat di sini grafik jumlah kasus terkonfirmasi positif juga tiap hari mengalami kenaikan. Dan memang di sini sejak awal mula pandemi mewabah di Indonesia yakni sekitar bulan Maret lalu. Dan memang bahkan pertanggal 3 Desember kemarin bisa dilihat di sini kasus corona harian juga melonjak dan mencetak rekor baru dengan pertambahan pasien sebanyak 8.000 kasus atau lebih tepatnya berada di angka 8.369 kasus terkonfirmasi positif di hari Kamis kemarin. Dan juga setelah dikonfirmasi memang terkait hal ini pemerintah berdalih bahwa adanya lonjakan kasus sebanyak itu dikarenakan adanya kesalahan data atau sistem yang memang dinilai belum optimal begitu untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara real time. Dengan keterbatasan dari sistem tersebut, pemerintah juga mengakui bahwa banyak data yang dari daerah yang harus tertunda begitu karena memang di sini baru terakumulasi pada hari kemarin. Seperti halnya yang terjadi di Papua, yang mana memang Papua di hari kemarin memang melaporkan 1.755 kasus di hari kemarin, padahal angka tersebut bukan sebagai penambahan jumlah kasus harian di Papua pada tanggal 3 Desember saja ataupun di hari kemarin. Nah, memang melainkan angka tersebut adalah jumlah dari akumulasi kasus positif sejak tanggal 19 November hingga hari kemarin atau tanggal 3 Desember 2020. Dan memang di sini maka dari itu dengan peningkatan kasus yang mencapai 8 ribuan pasien positif COVID-19 tadi di Indonesia memang menurut pemerintah adalah sebuah kesalahan data saja. Namun kesalahan data ini nampaknya lumayan sering terjadi begitu ya. Bahkan apabila kita ingat-ingat hal serupa juga pernah terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang mana memang pada tanggal 29 November lalu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga mengakui adanya kesalahan data dalam pelaporan angka harian COVID-19 di Jawa Tengah. Terkait angka yang salah tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat memprotes terkait penambahan kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang memang meningkat sebanyak 2.063 kasus secara harian oleh pemerintah pusat. Padahal di hari yang sama Jateng hanya mencatat penambahan kasusnya hanya berada di angka 844 saja. Nah, memang setelah ditelusuri ternyata memang terjadi kesalahan data, jadi terdapat data ganda yang diperoleh pemerintah pusat dari Jawa Tengah sehingga angka yang didapat menjadi tidak valid atau berada di level lebih dari 2.000 kasus positif di Jawa Tengah. Dan memang pertanyaannya adalah apakah andai data yang didapat oleh pemerintah pusat ini terkait penanganan COVID-19 di Indonesia seringkali salah begitu, lantas apakah bisa pemerintah juga dapat mengambil strategi yang jitu untuk mengerem penyebaran COVID-19 di negeri ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini apabila kita melihat berbagai dampak ataupun akibat yang bisa ditimbulkan dari seringnya kesalahan data COVID-19 oleh pemerintah, tentu dapat dikatakan akan mengarah pula pada persoalan yang cukup serius. Tanpa data yang benar, tentunya juga akan mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Atau seperti halnya kebijakan gas dan juga rem begitu yang terjadi untuk PSBB di berbagai wilayah di Indonesia. Nyatanya juga sejumlah pihak juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidaklah cukup efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dikuatkan lagi dengan realita yang ada, hingga hari ini Indonesia juga masih terus mengalami peningkatan kasus COVID-19. Bahkan ada kita lihat grafiknya tadi di awal tadi memang juga terus menanjak naik begitu. Lalu penegakan hukum kepada pelanggar PSBB ini juga memang dinilai tebang pilih dan tidak merata. Banyak toko dan juga perkantoran juga harus tutup atau mengurangi jumlah pengunjung untuk dapat mematuhi aturan dari pemerintah yaitu tentang social distancing. Namun
Nyatanya yang terjadi beberapa kali kerumunan massa juga ditemukan di daerah-daerah seperti di Petamburan begitu dan juga di Megamendung Bogor yang juga membuat beberapa pejabat publik yang bertanggung jawab harus dicopot dari jabatannya. Selain itu, mahalnya harga untuk melakukan rapid dan juga swab test memang dinilai sejumlah pihak juga membuat penanganan COVID-19 ini menjadi lamban. Mengapa demikian? Karena apabila masyarakat Indonesia sendiri tidak mampu menjangkau untuk melakukan rapid atau swab test dengan alasan harga yang mahal, tentunya penanganan COVID-19 ini juga menjadi terhambat. Memang hal tersebut dikarenakan pendeteksian COVID-19 yang cenderung lama begitu ya, membuat banyak masyarakat Indonesia yang tak mengetahui kondisi dirinya sendiri apakah terpapar COVID-19 ataupun tidak begitu. Sedangkan apabila pendeteksian tidak dilakukan secara dini, tentunya akan membuat penyebaran COVID-19 menyebar lebih luas dan banyak lagi. Dan tentunya makin banyak orang Indonesia yang akan terpapar COVID-19. Nah, berbicara terkait paparan COVID-19 ini, ternyata dari 34 provinsi di Indonesia, baru 16 provinsi saja yang mencapai standar dari WHO. Nah, di sini memang terkait testing dan penelusuran kontak di setiap daerah di Indonesia ataupun tracing begitu ya. Walaupun memang jumlah testing di Indonesia juga semakin meningkat dan mendekati target dari WHO ini, memang sebesar 1.000 orang per 1 juta penduduk tiap minggunya, dan hingga November 2020 jumlah testing yang dilakukan juga diprediksi makin mendekati target begitu ya, dengan dari WHO dengan persentase mencapai 90,64 banyaknya. Di sini memang atas hal ini pemerintah juga menghimbau begitu masyarakat untuk tidak lengah dan tetap mempertahankan capaian tersebut agar 30 provinsi di Indonesia atau seluruhnya mampu melebihi standar dari WHO dalam penanganan COVID-19. Dan tentunya kita semua di sini berharap pandemi segera berakhir, maka dari itu juga janganlah pernah bosan untuk disiplin terhadap protokol kesehatan, untuk selalu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak dalam aktivitas sehari-hari. Dan terkhusus untuk pemerintah, semoga kesalahan data ini tidak terjadi lagi di kemudian hari agar negeri ini cepat terbebas dari pandemi COVID-19.